Ya, teman-teman, ini adalah video pertama dari T-Review ya. Hari ini saya akan mereview satu buku yaitu Allah Trinitas dalam Alkitab, Sejarah Teologi dan Penyembahan. Nah, teman-teman, doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin yang sangat fundamental, sangat penting di dalam sejarah gereja Kristen ya. Ya, dan kadang-kadang ada yang menganggap bahwa doktrin ini adalah doktrin yang karena terlalu rumitnya ya nggak usah dipelajari, cukup diakui ataupun dipercayai saja. Tetapi menurut saya ya setiap orang Kristen yang serius ya setidaknya ya perlu mempelajari doktrin Tritunggal ini ya, meskipun tidak perlu sampai dalam kali ya, tetapi perlu memahami ya sebenarnya Allah Tritunggal itu adalah doktrinnya bagaimana. Dan menurut saya buku ini adalah buku yang cukup bagus ya dalam sebagai bukan hanya pengantar tetapi juga pendalaman dari doktrin Tritunggal ini ya. Dan buku ini ditulis oleh Robert Latham ya. Dia adalah seorang dosen senior bidang teologi sistematis dan historis dari Wells Evangelical School of Theology. Dia juga adalah seorang adjunct profesor dari teologi sistematis di Westminster Seminar dan juga di Reformed Theological Seminary. Ya, buku ini ada direkomend oleh Sinclair B. Ferguson, J.I. Packer, Gerard Bray, ya, yang merupakan teolog evangelical ya modern ya. Nah, ya, dari buku ini saya mau katakan bahwa buku ini sangat komprehensif membahas mengenai Allah Tritunggal ya, karena dibahas dari dasar Alkitab ya, dari Perjanjian Lama ya, Perjanjian Baru ya, semuanya ya, kemudian ada historis, masuk ke historis bapak-bapak gereja, dan menurut saya ini inti dari buku ini ya, yang cukup penting ya, yang perlu Anda kuasai, perlu Anda baca. Kemudian ada diskusi modern ya, diskusi teologis modern dari teolog-teolog modern ya, ya sampai kepada isu-isu yang penting dari Trinity itu sendiri ya, mengenai hubungan dengan inkarnasi ya, bagaimana ya penyembahan ya, doa, dan kemudian pribadi-pribadi ya, sampai akhirnya juga ada membahas isu tentang subordinasionisme ya, dari khususnya dari Kevin Giles ya. Kalau teman-teman sangat mendalami doktrin Tritunggal, teman-teman pasti tahu soal isu ini. Nah, buku ini adalah buku yang dalam bahasa Indonesia ya, tetapi ada juga bahasa Inggrisnya. Saya sampai beli juga bahasa Inggrisnya di luar negeri ya, di sini ya. Oke. Nah, teman-teman, dalam bagian pertama dari buku ini ya, penulis membahas mengenai latar belakang di Perjanjian Lama, di mana Perjanjian Lama ini memang tidak begitu menekankan mengenai pribadi dari Allah. Karena Perjanjian Lama sudah pasti menekankan kesatuan ya, the oneness ya, monoteisme yang ketat ya, yang dimulai dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 5, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tetapi menurut penulis ini dan beberapa teolog juga ya, bahwa di dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya sudah ada beberapa hal-hal yang merupakan satu penyataan tentang Allah Tritunggal, misalnya istilah malaikat Tuhan ya, pribadi malaikat Tuhan itu sendiri. Siapa pribadi malaikat Tuhan itu? Ya, di mana dia bisa disembah dan juga bisa berbicara mewakili Allah langsung ya. Jadi sebenarnya bukan mewakili, tetapi seolah-olah adalah Allah itu sendiri. Dia berfirman ya. Kemudian ada teofani dari penampakan Allah ya di dalam Perjanjian Lama. Nah, teman-teman, juga ketika ada distingsi mengenai pribadi Allah itu sendiri ya, jadi ada Yahweh berbicara dengan Yahweh sendiri ya, Allah berbicara tentang dengan Allah ya. Lalu kemudian saya melihat di sini ada juga dibahas mengenai Roh Allah. Menurut saya ini bagus sekali ya, Roh Allah yang sangat unik di dalam Perjanjian Lama ya. Mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 2 saja kita bisa melihat ada Roh Allah yang melayang-layang. Oke, di atas permukaan air ya. Kemudian ada juga konsep hikmat Allah di dalam Amsal 8, merupakan satu konsep pribadi yang sangat unik ya. Seakan-akan adalah pribadi yang sama dengan Allah ya. Oke. Nah, disinilah Perjanjian Lama, meskipun saya tak Perjanjian Lama tidak begitu menyatakan dengan jelas pribadi dari Allah Tritunggal, tetapi
sudah memberikan beberapa clue-clue, ya, petunjuk mengenai pribadi Allah di dalam kesatuan Tuhan, ya. Nah, masuk ke dalam perjanjian baru, nah ini pribadi Yesus dengan Bapa sudah pasti jelas, ya, dan tidak usah dan teman-teman bisa membaca yang bagaimana Yesus adalah firman, lalu kesetaraan, identitas Yesus ada identitas Allah itu sendiri, ya, sampai akhirnya nanti peran Yesus, ya, pra-eksistensi Yesus, penyembahan kepada Yesus, bayangkan Yesus disembah, ya, dan sampai akhirnya masuk kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah pribadi yang sangat unik sekali di dalam perjanjian baru, teman-teman, ya. Jadi di dalam bab ini juga ada dibahas pola-pola triadik yang ada di dalam surat-surat Rasul, ya, khususnya Paulus, ya, bagaimana doa berkat, ya, lalu kemudian salam-salam dari Rasul itu sendiri, Petrus lah, Yakobus lah, ya, bagaimana menekankan mengenai pola Trinitarian itu. Nah, teman-teman, menurut saya ini menunjukkan adanya Trinitarian di dalam surat perjanjian baru, ya. Dan secara khusus ada satu ekskursus di dalam buku ini. Menurut saya ini bab yang bagus, ya. Bagaimana dia menguraikan ada pola-pola rangkap 3 di surat Efesus, triadik, ya. Efesus ini adalah satu surat yang menekankan pola Trinitarian, ya, di dalam doa Paulus, ya, kemudian ada rencana keselamatan dipaparkan, ya, lalu kemudian pengetahuan kita tentang Tuhan itu adalah pengetahuan yang Trinitarian juga, teman-teman, ya, yang diuraikan di surat Efesus sampai kepada gereja, doktrin gereja. Nah, saya rasa bab ini cukup bagus, menarik, ya, sebagai bahan PA ataupun bisa untuk pendalaman, ya. Kemudian masuk ke dalam bagian kedua adalah historical, ya. Ya, ini bapak-bapak gereja, ya, Irenaeus, ya, dibahas, ya, bagaimana Irenaeus ini adalah seorang bapak gereja Trinitarian juga, ya, meskipun Irenaeus tidak begitu menjelaskan hal-hal yang misalnya pribadi lah, substansi, esensi dan sebagainya, ya, Irenaeus lebih menekankan mengenai keselamatan, ya, bagaimana fungsi ekonomis daripada Tuhan, yang bagaimana Tuhan itu berkarya. Makanya di dalam istilahnya ada 2 tangan Tuhan. Jadi firman dan Roh Kudus itu adalah 2 tangan Tuhan yang bekerja menggenapkan keselamatan, merangkul dunia dan ciptaan daripada Tuhan, ya. Kira-kira itulah, ya, Irenaeus, ya. Dan saya rasa Irenaeus adalah teolog yang sangat bagus, ya, untuk dipelajari teman-teman yang mau, ya, lebih mendalami, ya, teologi dari Irenaeus, ya, karena pneumatologinya juga sangat menarik, teman-teman, ya. Bagaimana dia memandang, ya, Roh Kudus itu adalah satu roh yang menyatukan segala sesuatu, oke? Ya. Nah, kemudian masuk ke Tertullian. Nah, Tertullian adalah teolog Kristen, ya, teolog bapak gereja yang menekankan mengenai persona daripada pribadi daripada Allah, ya. Dan disinilah keluar istilah dari satu esensi, 3 pribadi, Tritunggal, dan istilah Trinitas dipercaya dikemukakan oleh Tertullian, ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, Tertullian adalah teolog yang meletakkan dasar istilah teologis yang pertama di melalui bapak-bapak gereja, ya. Kemudian di sini juga dibahas ada Origen, ya. Nah, teman-teman, Origen merupakan teolog gereja timur yang juga sangat menarik sekali dia, ya. Karena banyak sekali kisah-kisah tentang Origen, ya. Dan ajarannya juga sangat menarik, ya. Dia misalnya konsep keselamatan universal, ya, bahkan mungkin dia ada ajaran-ajaran juga yang tidak begitu konvensional, ya, yang cukup kontroversial, ya, termasuk juga Trinitarian. Dia menekankan mengenai anak yang diperanakan, generasi kekal daripada anak, ya, meskipun Origen menekankan mengenai anak dan bapa adalah sama natur, ya, naturnya sama,
Tetapi Origen juga sangat menekankan mengenai subordinasi dari anak kepada bapak. Jadi anak secara posisi itu di bawah bapak. Nah, disinilah ya. Jadi anak apakah menjadi less ilahi? Ya, tentu saja Origen tidak bermaksud begitu, tetapi mungkin ya orang bisa menangkap salah. Makanya akhirnya Trinitarian Origen itu menurut penulis ini juga ada hubungannya nanti dengan Arius nantinya ya. Mungkin menjadi peletak dasar dari Arius ya. Oke. Nah, teman-teman akhirnya muncul kontroversi Arian dari Arius yang menyatakan bahwa anak ya itu dia punya permulaan. There was a time that the son was not. Jadi ada satu waktu di mana anak itu bukan anak atau dia diciptakan, dia tidak eksis ya, ada satu waktu tidak eksis ya karena hanya Bapa yang kekal. Nah, itu menjadikan bahwa firman ataupun anak itu akhirnya bukan hanya di bawah Bapa, tetapi dia less ilahi daripada Bapa. Ya dia punya sifat ilahi, tetapi ilahinya lebih rendah daripada Bapa. Nah, disinilah bapak-bapak gereja melawan Arius. Nah, di sini di buku ini juga ada menariknya dibandingkan teologi Arius dan Origen ya. Iya, oke. Yang menekankan tentang subordinasi ya dan sebagainya ya, generasio kekal ya. Oke. Jadi teman-teman ini Arius ini akhirnya dilawan ya dan keluarlah Credo Nicea yang mengutuk dan mengasingkan Arius ya dan menekankan mengenai ketritunggalan Allah. Ini konsili yang paling basic yang harus teman-teman tahu ya. Dijelaskan ya sampai akhirnya nanti muncul istilah-istilah hypostasis, ousia ya, esensi, homoousios ya, dan dari istilah-istilah ini muncul lagi perdebatan-perdebatan Tritunggal yang diuraikan di halaman 127 ya sampai 131 ya. Jadi ini merupakan satu ringkasan teologis, sejarah teologis yang bagus ya di buku ini. Kemudian Athanasius merupakan satu teolog Trinitarian sejati yang dia sangat menekankan meletakkan dasar dari Tritunggal yang akhirnya banyak diwariskan juga ya, banyak dikenal ya istilah-istilah teologisnya ya. Oke, kemanusiaan Kristus ya, kemudian juga kesatuan dari Allah itu sendiri ya, logos ya dan sebagainya ya. Oke. Nah, jadi pribadi-pribadi di dalam Trinitas itu dapat dibedakan tetapi tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dibagi-bagi kayak gitu ya, kira-kira begitulah ya. Jadi ketika kita memisahkan setiap pribadi, maka itu bukan Allah Tritunggal lagi ya. Jadi Athanasius ini peletak teologi Tritunggal yang menurut saya sangat bagus ya. Oke. Ya, distingsi, dia menekankan distingsi pribadi ya, tetapi juga menekankan mengenai kesatuan ya dengan baik sekali ya. Oke. Nah, kemudian masuklah bapak-bapak Kapadokia ya yang merupakan apologetik dari Trinitarian ya, yang bagus sekali ya teman-teman sekalian. Saya tidak begitu mendalami teologi mereka ya, tetapi menurut saya mereka menyumbangkan ya pemikiran logis rasional daripada doktrin Tritunggal ini begitu baiknya ya. Secara khusus mereka melihat itu dari ousia dan hypostasis ya, bagaimana dari dua istilah ini sampai kemudian mereka menekankan bahwa kesatuan Allah itu harus dilihat dari ketigaan ya. Maka mereka memberi contoh bagaimana manusia ya, misalnya saya pribadi berbeda dengan Anda pribadi, tetapi saya adalah esensinya satu dengan Anda, yaitu kemanusiaan saya dengan Anda
Demikian juga Allah. Ya, jadi ketika Anda berpikir tentang pribadi Allah, Anda akan dibawa kepada kesatuan Allah. Tetapi pada waktu Anda berpikir kesatuan Allah, Anda akan dibawa kepada pribadi Allah, 3 pribadi itu. Wah, mantap ya. Jadi teman-teman, saya rasa ini sangat bagus ya untuk kita tahu ya secara historical background ya dari teologis ya. Kemudian ada dibahas konsili Konstantinopel yang juga menekankan kembali Tritunggal dari Allah itu sendiri ya, bagaimana satu keberadaan 3 pribadi ya sangat ditekankan kembali ya. Kemudian bagaimana relasi-relasi antara bapak dengan anak ya, yang sekarang dikenal dengan relasi perikoresis ya, yang berada di dalam satu semua ya, tidak bisa dipisah secara total ya. Oke, dan ini merupakan hal yang penting teman-teman sekalian ya. Oke, kemudian di buku ini juga dibahas mengenai Agustinus yang menulis buku On the Trinity yang menurut beberapa ahli adalah buku terbesar mengenai Tritunggal juga ya. Dan menurut saya Agustinus sangat menekankan mengenai bagaimana Roh Kudus itu sebagai penghubungan antara Bapa dan Anak ya, konsubstansial ya, persekutuan ya, sebagai kasih yang menghubungkan semuanya. Jadi istilahnya ada satu prosesio yang sebenarnya juga diajarkan di bapak-bapak gereja yang lain ya. Oke, dan relasi-relasi inilah yang merupakan satu relasi yang penting ya. Jadi menurut saya Agustinus juga adalah selain Athanasius, Agustinus juga adalah peletak doktrin Tritunggal yang konvensional ya, yang sampai sekarang tetap dipegang ya. Dan di dalam buku ini juga ada pembahasan mengenai kontroversi filioque ya. Gimana bacanya filioque ya, yaitu bagaimana pemahaman Roh Kudus itu sumbernya dari mana, dan itu menjadi perdebatan timur dan barat, dan akhirnya terpisah timur dan barat gara-gara perdebatan ini ya, 1054 ya. Jadi ya, gereja timur menekankan mengenai Roh Kudus berasal dari Bapa ya, sumber Bapa, sedangkan gereja barat menekankan mengenai Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Jadi karena gereja timur sangat menekankan mengenai keesaan dari Bapa ya, keesaan Tuhan ya, yaitu sumbernya dari Bapa. Sedangkan gereja barat menekankan mengenai kepribadian 3 pribadi itu di dalam kesatuan ya, sehingga akhirnya nggak bisa berdamai dan terpisah ya. Jadi ini satu topik yang sebenarnya sangat kompleks juga di dalam sejarah kekristenan ya, tetapi menurut saya sangat penting ya untuk kita ketahui ya secara khusus di dalam doktrin Tritunggal ini ya. Dan di dalam buku ini juga ada dibahas mengenai setelah itu ada bagian ketiga, yaitu diskusi modern dari Allah Tritunggal yang dimulai dari Karl Barth ya. Bagaimana Karl Barth ya, dia melihat doktrin Tritunggal dari teologi modern ya. Teologi Karl Barth ada teologi yang sangat merevolusi ya, pemikiran-pemikiran teologi konvensional dulu abad pertengahan ya, di mana bukan hanya berbicara mengenai idealisme dari teologi itu sendiri, tetapi juga realisme. Jadi realisme itu harus menjadi satu dialektika yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu semua disatukan, dimulai dari Karl Barth ya. Maka Karl Barth memandang doktrin Trinitas ini bukan hanya sekedar masalah transcendence atau imanen ya, tetapi dia juga memandang itu adalah satu ketegangan yang di antara waktu dan kekekalan ya, semuanya. Jadi akhirnya di dalam itu Karl Barth memunculkan istilah yang disebut dengan the mode of the way of being ya. Jadi modus keberadaan. Ya, bagaimana memahami Tritunggal? Tritunggal itu adalah satu cara keberadaan pribadi Allah di dalam dunia ini, teman-teman ya. Ya, akibat dari istilah ini, teman-teman, akhirnya Karl Barth dituduh sebagai seorang modalis. Ya, ya. Jadi apakah Karl Barth ada orang yang demikian? Saya
tidak yakin juga ya Kalbah adalah seorang Sabellianisme atau modalis ya, tetapi memang istilah ini bisa salah paham ya. Tapi sebelumnya juga di dalam buku ini juga ada pemikiran dari John Calvin dibahas ya mengenai Tritunggal ya, merupakan basic yang cukup penting ya untuk dipelajari ya teman-teman. Oke, dari Kalbah masuk ke Karl Rahner, Moltmann, Pannenberg yang menekankan mengenai Trinitarian, ekonomis dan imanen ya, sehingga penekanan teologi-teologi modern ini memunculkan ya banyak sekali suspicious ya, bahwa bisa jatuh ke dalam triteisme, bisa jatuh ke dalam panenteisme ya, yaitu Allah di dalam semua di dalam Allah, atau tiga Allah, ataupun jatuh lagi di dalam modalisme ya, Thomas F. Torrance ya. Jadi ini pembahasan yang menarik ya, cukup teknis teman-teman, dan saya rasa bagi kita yang serius ya boleh dipelajari ya. Mungkin ini satu pembahasan bab yang cukup sulit juga di dalam buku ini ya. Lalu yang menarik dari buku ini teman-teman adalah ketika ada satu bab yang membahas mengenai teologi Trinitarian dari Gereja Timur, dari perspektif Gereja Timur, yaitu dari Bulgakov, Lossky, dan Staniloae. Ya, ini tiga-tiganya saya tidak kenal ya. Sergius Bulgakov ini adalah seorang teolog Gereja Timur yang cukup banyak menulis buku ya. Saya pernah membaca ya, tapi ya cukup susah ya. Dan menariknya dari teologi Timur ini menekankan mengenai konsep abstrak ya, yang menyatukan, yang menjelaskan tentang Allah Tritunggal ya. Misalnya Sophia sebagai energi ya, bagaimana mereka melihat kealahan Allah itu ya di dalam kenosis juga ya. Jadi esensi, energi, semuanya. Kemudian ada satu istilah adalah Allah yang tidak dapat diketahui ya, melampaui penyataannya, apofatikisme ya. Jadi ini adalah ciri khas dari Gereja Timur teman-teman ya. Jadi tetapi meskipun demikian Gereja Timur tetap menekankan monarki daripada Bapa, Allah Bapa ya. Oke, teman-teman ya. Oke ya, kemudian ditutup oleh Thomas F. Torrance ya, yang dikritik lebih menekankan mengenai kesamaan daripada Allah Tritunggal, sehingga akhirnya menjadi ada es krim lewat ya. Jadi menjadi satu tuduhan modalisme ya bagi Thomas F. Torrance ya. Thomas F. Torrance adalah teolog yang bisa memandang teologi, yang meramu teologi dari tradisi keilmuan sains yang berkembang saat ini. Oke teman-teman, jadi secara umum buku ini menarik dari historicalnya. Ya, bahasanya cukup teknis tapi terjemahannya menurut saya bagus ya teman-teman ya. Masalah-masalah kritis yang dibahas juga cukup bagus ya, khususnya generasio kekal ya, bagaimana itu diperanakan, prosesio kekal ya, apa perbedaannya ya, firman menjadi daging ya, semuanya ya, sampai kepada nanti trinitas dan pribadi-pribadi yang merupakan satu perdebatan teologis sampai sekarang ya. Apa itu pribadi? Apakah fair kalau kita mengatakan Allah adalah pribadi? Iya, kira-kira itu. Oke, teman-teman. Jadi secara kesimpulan, menurut saya buku ini adalah buku yang bagus sekali untuk mendalami Allah Tritunggal, ataupun setidaknya untuk penyelidikan mengenai doktrin ini ya, teman-teman ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi buku referensi atau rujukan bagi Anda ya teman-teman ya. Oke, sip ya. Mari membaca untuk semakin berilmu. Oke, di review.